Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Randy Entertainment. Sebelum lanjut menonton, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Di sini Babang Mimin akan mengisahkan seorang anak kena azab yang berani menendang ibunya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita saksikan sama-sama. Di rumah Mabruk Pampalumah, latar belakang ruang tamu rumah yang sederhana. Andi dan ibunya sedang berbicara. Suasana tegang. Ibu, dengan suara lembut Andi. Aku tahu kamu ingin motor baru. Tapi, uang kita belum cukup. Kita harus lebih sabar dan menabung. Kamu tahu keadaan kita kan? Andi marah. Kenapa sih? Selalu alasan uang? Semua teman-temanku sudah punya motor baru, Ibu. Kenapa aku nggak boleh? Aku juga ingin punya motor sendiri. Ibu menenangkan Andi. Ibu mengerti. Tapi kita harus tahu keadaan keluarga kita. Kita tidak bisa membeli sesuatu hanya karena ikut-ikutan. Andi mendengus marah. Ibu ini nggak ngerti aku. Semua teman-temanku bisa. Kenapa aku nggak? Tersulut emosinya kamu. Cuma selalu bilang, nggak bisa, nggak bisa. Aku benci ibu. Andi berjalan mendekat. Kemudian tanpa perasaan menendang ibu dengan keras. Ibu terjatuh, terkejut dan terluka, menangis Andi. Kenapa kamu melakukan ini? Andi terlihat menyesal, namun masih marah maaf. Ibu, tapi aku butuh motor sekarang. Andi berjalan keluar dengan perasaan campur aduk, meninggalkan ibu yang menangis. Ibu terduduk lemas di lantai. Andi berjalan keluar rumah, menuju jalanan. Tiba-tiba, langit berubah gelap. Angin mulai bertiup kencang, dan Andi merasa ada yang aneh. Andi berbicara pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Kenapa cuaca berubah? Tiba-tiba muncul seorang malaikat yang terlihat menyeramkan, dengan aura yang gelap, malaikat azab, dengan suara berat dan mengerikan Andi. Apa yang telah kamu lakukan? Andi terkejut. Mundur beberapa langkah. Siapa kamu? Kenapa kau muncul di sini? Malaikat azab, mendekat kamu telah menendang ibumu, dan itu adalah perbuatan yang tak bisa dibiarkan. Setiap orang tua adalah titipan Tuhan, dan kamu telah melukai salah satu yang paling berharga dalam hidupmu. Andi, ketakutan maaf. Aku tidak bermaksud, aku hanya marah karena motor itu. Aku salah. Malaikat azab, dengan suara menggelegar, sudah terlambat. Andi, kamu akan merasakan akibat dari perbuatanmu. Tiba-tiba, Andi merasa tubuhnya seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang berbeda. Seolah-olah dia berada dalam keadaan terjebak di dalam sebuah mimpi buruk. Andi kini berada di dalam sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Dia mendengar suara ibunya menangis dan suara orang-orang yang mengeluh. Andi, panik apa ini? Ibu? Di mana ibu? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, ibu Andi muncul di hadapannya. Namun dengan wajah yang hancur dan tubuh penuh luka. Ibu, dengan suara lemah Andi. Kamu telah menyakiti hati ibu. Kamu menendang ibu. Dan itu membuat hati ibu hancur. Kamu tidak tahu betapa beratnya rasa sakit itu. Andi tersedak, maaf ibu, aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku terlalu marah. Aku tidak berpikir. Ibu menangis Andi. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi kamu tidak menghargai itu. Tidak tahu betapa aku sudah berusaha keras untuk membesarkanmu. Tapi sekarang, apa yang kamu lakukan? Andi merasa sangat menyesal dan ingin memeluk ibunya, namun tidak bisa. Suasana semakin mencekam. Andi kembali ke rumahnya. Waktu seakan berhenti, dan dia kembali ke titik awal. Namun suasananya kini terasa berbeda. Andi berbicara pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Aku di mana? Apa ini semua cuma mimpi? Tiba-tiba, malaikat azab muncul lagi. Malaikat azab, dengan suara berat, ini adalah konsekuensimu. Andi, kamu harus belajar tentang pentingnya menghormati orang tuamu. Tuhan memberimu ibu sebagai penjaga dan pembimbing. Jika kamu tidak menghargainya, maka hidupmu akan dipenuhi dengan penyesalan. Andi menangis
Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menyesal. Aku ingin mengubah semua ini. Malaikat azab melunak jika kamu sungguh menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya, maka kamu bisa kembali. Namun, ingatlah bahwa perbuatan baik harus selalu datang dari hati yang tulus. Hormati ibu dan orang tuamu, karena mereka adalah titipan yang tak ternilai. Andi terbangun di rumahnya, merasa seperti baru saja melewati pengalaman yang sangat mengerikan. Dia melihat ibunya yang masih di rumah. Andi berlari menuju ibunya yang sedang duduk di ruang tamu. Dia terjatuh di hadapan ibunya dengan penuh penyesalan. Andi menangis, "Ibu, maafkan aku. Aku telah berbuat salah. Aku menendang ibu. Aku tidak tahu betapa sakitnya itu. Aku janji akan berubah, Ibu. Aku sayang ibu." Ibu terharu merangkul Andi. "Ibu tahu kamu sedang mencari jalanmu. Ibu selalu ada untukmu, meski terkadang kamu tidak mengerti. Yang penting, kamu belajar dari kesalahanmu." Andi dan ibunya saling berpelukan dengan air mata yang mengalir. Tanda penyesalan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Keputusan Andi untuk berubah. Pagi hari setelah kejadian, Andi terbangun dengan perasaan berat. Dia merasakan perubahan dalam dirinya, seolah-olah dunia ini tak lagi sama. Setelah apa yang dia alami malam tadi, dia duduk di pinggir tempat tidurnya, merenung. Andi berbicara pada dirinya sendiri, "Apa yang telah aku lakukan? Aku benar-benar menyakiti ibu. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus berubah. Aku harus menjadi anak yang lebih baik, tidak bisa terus-menerus seperti ini. Apalagi setelah apa yang aku lihat dan rasakan semalam." Andi pergi ke dapur, di mana ibunya sedang mempersiapkan sarapan. Ibu terlihat tidak marah, namun tetap terlihat sedih. Andi mendekatinya. "Andi," dengan suara pelan ibu, Aku ingin minta maaf lagi. Aku janji, aku akan berusaha lebih baik. Aku tidak akan membuat ibu terluka lagi." Ibu menatapnya, tersenyum lembut. "Andi, ibu tahu, kamu akan belajar dari kesalahanmu. Tapi yang paling penting adalah, kamu harus tahu bahwa setiap tindakan kita punya akibat. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." Andi menunduk, merasa terharu. "Aku tahu, Bu. Aku janji, aku akan lebih menghargai dan menghormati ibu. Aku sudah belajar banyak dari kejadian ini." Andi duduk di meja makan bersama ibunya dengan suasana yang lebih tenang dan hangat. Namun, ada perasaan yang lebih dalam di hati Andi. Dia merasa seperti sebuah beban telah terangkat dari pundaknya. Beberapa hari berlalu, Andi merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Dia berusaha lebih sabar dan lebih menghargai ibunya. Namun, sebuah kejadian tak terduga membuat Andi kembali berpikir. Saat dia sedang berjalan pulang dari sekolah, Andi bertemu dengan salah satu teman lamanya, Randy, yang terkenal nakal dan selalu meremehkan orang lain. Randy melihat Andi. Andi, lo kelihatan lebih tenang sekarang. Gimana? Udah dapat motor baru?" Andi diam sejenak, kemudian menjawab dengan tenang, "Enggak, Randy. Aku nggak butuh motor baru. Aku nggak mau jadi orang yang cuma ngelihat dari benda-benda materi. Aku udah belajar banyak." Randy tertawa sinis. "Wah, lo berubah banget. Kenapa? Nggak ada yang seru lagi ya? Lo yang dulu itu keren, Andi. Yang sekarang malah jadi kayak orang yang cengeng." Andi dengan tegas, "Bukan soal cengeng, Randy. Gue cuma sadar kalau ada hal yang lebih penting daripada semuanya. Gue nggak mau lagi nyakitin orang. Apalagi ibu. Gue nggak bakal lari dari tanggung jawab lagi." Randy terlihat terdiam, sedikit terkejut dengan perubahan sikap Andi. "Randy, setelah beberapa saat, serius. Gue nggak tahu lo bakal seserius itu, Andi. Tapi, kalau lo butuh bantuan atau apapun, gue ada kok. Gue nggak mau lo jadi orang yang selalu nahan beban sendiri." Andi tersenyum tipis. "Terima kasih, Randy. Gue juga nggak tahu bakal seberubah ini. Tapi gue udah sadar, nggak ada yang lebih penting selain keluarga dan orang-orang yang kita sayang." Beberapa minggu kemudian, Andi mulai lebih rajin membantu ibunya di rumah. Suatu malam, saat makan malam bersama,
Andi merasakan sebuah perasaan berbeda. Dia merasa lebih dekat dengan ibunya. Tiba-tiba, Andi melihat ke arah ibu yang sedang menyiapkan makanan. Andi mendalam ibu. Terima kasih, sudah sabar sama aku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau aku terus seperti dulu. Aku janji, aku nggak akan lagi menyakiti hati ibu. Aku cuma ingin ibu bangga sama aku. Ibu tersenyum lembut, menatap Andi. Ibu selalu bangga padamu. Kamu hanya perlu tahu satu hal, setiap orang pernah salah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri setelahnya. Ibu percaya, kamu bisa jadi anak yang baik. Andi merasa haru dan menyadari betapa besar kasih sayang ibunya yang tak ternilai harganya. Dia berjanji dalam hati untuk tidak lagi mengecewakan ibu. Suatu malam, setelah beberapa waktu berlalu, Andi sedang terbaring di tempat tidurnya, berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesempatan kedua. Tiba-tiba, malaikat azab muncul di hadapannya lagi. Kali ini dengan wajah yang lebih lembut dan tidak menakutkan. Malaikat azab dengan suara tenang, Andi, kamu telah membuat pilihan yang tepat. Kamu telah menyesali perbuatanmu dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Aku datang untuk memberitahumu bahwa azab yang menimpamu telah diangkat. Kamu kini diberi kesempatan baru. Andi terkejut dan merasa lega. Jadi, aku tidak akan mendapat hukuman lagi? Malaikat azab tersenyum. Hukuman itu ada karena perbuatanmu. Namun perubahan yang nyata dalam dirimu telah menghapuskan semuanya. Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berubah, dan kamu telah memanfaatkannya dengan baik. Andi dengan mata berkaca-kaca, terima kasih. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Malaikat azab menghilang, dan Andi merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan panjang untuk memperbaiki diri. Andi bangun di pagi hari dengan perasaan damai. Matahari bersinar cerah, dan dia merasa siap menghadapi hari baru dengan penuh semangat. Dia berjalan menuju ruang tamu, di mana ibunya sedang duduk sambil membaca koran. Andi tersenyum. Ibu, hari ini aku janji akan lebih banyak membantu di rumah. Aku nggak ingin lagi melukai hati ibu. Ibu tersenyum hangat. Ibu tahu kamu bisa, Andi. Yang penting, kamu selalu ingat untuk menjadi orang yang baik. Ibu bangga padamu. Andi dan ibunya berpelukan dengan penuh kasih sayang, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang penuh cinta dan saling menghargai. Beberapa bulan setelah perubahan besar dalam hidupnya, Andi merasa hidupnya berjalan lebih baik. Dia semakin dekat dengan ibunya dan berusaha menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Suatu hari, saat di sekolah, Andi menerima kabar dari teman-temannya bahwa ada lomba motor yang diadakan di kota. Teman Andi, semangat bro, kamu harus ikut lomba motor yang diadakan minggu depan. Kalau menang, hadiahnya besar. Loh, kamu kan udah jago motor, pasti bisa menang. Andi terdiam sejenak. Ada godaan untuk mengikuti lomba itu, karena hadiahnya adalah motor baru yang dia inginkan. Namun, dia mengingat janji yang dibuatnya pada dirinya sendiri dan pada ibunya. Andi dengan tegas, gue nggak akan ikut. Nggak ada gunanya kalau gue menang motor baru cuma buat pamer. Gue udah belajar. Kalau yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada dan berusaha jadi lebih baik. Bukan cuma mengejar sesuatu yang nggak berarti. Teman Andi terkejut. Waduh, lo serius? Jadi lo nggak mau ikut? Gimana sih lo? Semua orang pasti bakal nungguin lo di sana. Andi tersenyum tipis. Mungkin gua nggak ikut, tapi gue tetap bisa bahagia tanpa motor baru. Gue lebih menghargai waktu sama keluarga sekarang. Andi merasa puas dengan keputusannya, meski sedikit kecewa dengan pendapat teman-temannya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Di rumah, Andi menceritakan hal tersebut pada ibunya. Andi, dengan senyuman ibu, aku nggak ikut lomba motor yang temanku ajak. Aku nggak mau jadi orang yang terjebak dalam pengejaran hal-hal duniawi lagi. Ibu tersenyum hangat. Ibu bangga padamu, Andi. Kamu sudah menunjukkan bahwa yang paling penting bukan apa yang kita miliki,
Tapi bagaimana kita menghargai hidup dan orang-orang yang kita sayangi? Andi merasa bahagia. Meskipun dia belum punya motor baru, dia merasa lebih puas dengan keputusan itu. Ia tahu, dengan memilih jalan ini, dia sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Beberapa minggu setelah keputusan Andi untuk tidak mengikuti lomba motor, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu pagi, Andi mendapat surat dari sebuah perusahaan sponsor lomba motor yang diadakan. Beberapa waktu lalu, Andi membuka surat, membaca dengan cepat. Apa ini? Mereka menawarkan motor baru sebagai hadiah untuk pemenang lomba motor yang aku tolak. Di dalam surat tersebut, perusahaan itu memberitahukan bahwa Andi telah dipilih sebagai pemenang utama lomba, meski ia tidak ikut. Karena perusahaan tersebut melihat perubahan sikap Andi yang luar biasa dan dedikasinya dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menganggap Andi sebagai contoh yang menginspirasi. Ibu melihat surat yang dibaca Andi, ini luar biasa. Kamu benar-benar memenangkan motor itu. Andi terdiam sejenak. Berpikir ibu, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku nggak ikut lombanya. Tapi mereka malah memilih aku. Aku nggak yakin ini keputusan yang tepat. Ibu mendekati Andi dengan bijak. Andi, Tuhan memberikan berkah dalam berbagai cara. Ini mungkin sebuah ujian lagi. Kalau kamu benar-benar merasa motor itu akan membawa kebaikan, gunakan dengan bijak. Tapi ingat, itu bukan alasan untuk kembali kepada kebiasaan lama. Andi merenung. Ibu benar. Aku nggak boleh terlena dengan hal-hal seperti itu lagi. Ini bukan soal motor atau hadiah. Ini soal bagaimana aku menggunakan kesempatan ini dengan cara yang benar. Andi memutuskan untuk menerima hadiah itu, tetapi bukan untuk pamer. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menggunakan motor itu dengan bijaksana, untuk membantu orang lain, dan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa bulan setelah menerima motor, Andi mulai menggunakan motor barunya untuk tujuan yang lebih positif. Dia membantu ibunya pergi berbelanja, memberikan tumpangan pada teman-temannya yang membutuhkan, dan bahkan mulai ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Pada suatu hari, saat Andi sedang mengantarkan ibunya berbelanja, mereka bertemu dengan tetangga. Mereka yang sedang kesulitan mengangkat barang belanjaan. Andi menawarkan bantuan, "Bu, saya bisa bantu angkat barangnya ke rumah." Tetangga terkejut, merasa dihargai. "Oh, terima kasih, Andi. Kamu semakin perhatian sekarang." Ibu tersenyum, bangga pada Andi. Itu yang ibu harapkan. Andi membantu sesama dengan ikhlas adalah hal yang paling berharga. Andi merasa bangga bisa membantu. Dia menyadari bahwa motor baru yang dia terima bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol dari perubahan dirinya menjadi pribadi yang lebih peduli dan bijaksana. Suatu malam, Andi pergi ke masjid bersama ibunya untuk menjalankan syalat malam. Di sana, dia merasa lebih tenang dan merasa bahwa hatinya semakin damai. Dia merenung, merasa semakin dekat dengan Tuhan setelah apa yang dia alami. Andi berbicara dalam doa, "Ya Allah, terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tahu banyak hal yang masih harus aku pelajari, tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jauhkan aku dari kesombongan dan bimbing aku untuk selalu menghargai orang yang aku cintai." Setelah sholat, Andi merasa hatinya semakin lapang. Dia sadar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari harta atau motor baru, tetapi dari kedamaian hati, hubungan dengan keluarga, dan kedekatan dengan Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Andi menjadi sosok yang lebih dewasa dan bijaksana. Dia melanjutkan pendidikannya dan mulai bekerja. Namun yang paling penting adalah hubungan yang lebih baik dengan ibunya. Mereka selalu mendukung satu sama lain dan berusaha untuk tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki. Di sebuah acara keluarga, Andi duduk bersama ibunya di meja makan. Dia tersenyum melihat ibunya yang semakin tua, namun penuh kebahagiaan. "Andi," dengan suara hangat ibu, "terima kasih atas semua cinta dan kesabaranmu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi tanpa ibu di sampingku." Ibu tersenyum
menyentuh tangan Andi. Ibu tahu, kamu bisa jadi orang yang hebat. Yang terpenting adalah, kamu selalu ingat untuk menjadi pribadi yang baik, apapun yang terjadi. Andi tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari rasa syukur, cinta, dan pengertian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya yang penuh penyesalan telah membawanya pada kedamaian yang tak ternilai. Tamat.